Kenapa menggunakan 10022? Ya, karena emulator itu punya router atau firewall di dalamnya, gitu ya, yang memproteksi mereka dari eh, luar ya, dari local web server atau local host ya, sehingga untuk mengakses emulator ya, mengakses suatu API yang asal usulnya dari local host kita, maka kita punya suatu gateway yang dinamakan gateway-nya 10022. Oke, untuk membaca lebih lengkap tentang 10022 ini bisa dibaca di URL ini ya. Jadi prinsipnya 10022 adalah gateway khusus di mana si emulator diizinkan untuk akses localhost komputer kita. Oke. Jadi itulah mengapa kita tidak bisa sembarangan ketik localhost di emulator. Oke, namun bagi eh, teman-teman yang menggunakan real device, ya, real device itu maksudnya smartphone beneran, maka eh, kita tidak bisa menggunakan 10022 ya. Sekali lagi 10022 ini hanya dipakai untuk emulator, ya. Tapi kalau kita pakai smartphone beneran, maka coba cari dulu menggunakan command prompt IP komputer kita ya. Misalkan contohnya nih ya 192.168.10.122. Nah, ketika kita run ipconfig di command prompt kita akan mendapatkan alamat address IP kita untuk kita masukkan ke dalam URL ini ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan smartphone device atau real device harus menggunakan IP real seperti yang kita lihat di sini ya, menggunakan IP real. Tentunya alamat IP kita berbeda-beda. Silakan cari tahu dulu menggunakan command prompt. Nah, seperti ini. Kadang-kala kita menginstal API kita tidak di port 80 ya, menggunakan port yang berbeda, maka nomor portnya bisa dituliskan di sini, tidak masalah. Oke. Nah, sekarang kita coba eh, menjalankan ya. Sekali lagi saya pakai apa namanya? Saya pakai emulator ya. Saya coba run sebuah emulator dulu. Sudah run di emulator. Nah, sambil muncul run di emulatornya, dikasih kita, silakan dibuka loket. Ini ya, ini gambar kucing ini, kepala kucing ini. Silakan diklik loketnya. Nah, yang kita lihat di sini adalah pertama ada sebuah drop down untuk memilih emulator mana yang sedang aktif ya. Dan yang kedua di layar tengah ini memunculkan berbagai macam tulisan. Saya zoom out dikit ya supaya enak. Nah, ada berbagai macam tulisan ya yang eh, menunjukkan berbagai macam hal yang terjadi di emulator kita. Oke. Nah, kita akan coba eh, pindah ke mungkin agak-agak kelihatan tapi di sini ada playlist ya. Kita mau geser ke playlist. Nah, kita bisa search ya di sini. Kita ketik API result. Kenapa? Karena kunci yang kita pakai adalah API result ya dari waktu bikin volley. Dan langsung ketemu ketika di search ya. Di sini adalah suatu entry log API result memunculkan sebuah teks ya yang asal muasalnya dari gara-gara kita lakukan log ini ya, log.d. Dan kalau kita lihat teks ini berisi data JSON ya, lengkap ya. Data JSON yang sama persis apabila kita buka lewat browser tadi sebelumnya. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa eh, kita bisa menjalankan secara sukses, kita bisa akses API atau web service tadi menggunakan Volley ya dan menghasilkan hasil yang sama persis ya di eh, di dalam layar loket. Oke, jadi silakan gunakan loket untuk menelusuri misalkan ada terjadi error begitu ya, kita bisa telusuri eh, informasi tambahan terkait error tersebut. Oke, dan jika waktu kita jalankan loketnya menghasilkan error terkait Java NetSocket exception ya, ini solusinya adalah silakan app-nya di-uninstall dari emulator, kemudian dijalankan kembali. Oke, nah eh, sekarang kita akan pelajari teorinya dulu, apa konsepnya dulu, apa yang terjadi ketika menjalankan volley di sini ya. Jadi string request object yang kita buat itu memuat berbagai macam informasi terkait metodenya apa, URL-nya apa, kemudian lambda sukses dan lambda gagal.
Dan objek ini kemudian dijalankan ke suatu thread ya. Konsep thread itu ada di mata kuliah distributed programming ya. Artinya eh, program bisa dibuat agar dia tidak jalan dari atas ke bawah pada satu saluran, tetapi kita bisa buat dia multi thread. Jadi kita bisa dimungkinkan dua buah program itu berjalan dalam waktu bersamaan ya. Karena kemampuan CPU kita yang ada dual core, quadruple core ya, dan seterusnya 8 core ya, makin banyak core-nya memungkinkan program-program tersebut dapat dieksekusi secara bersamaan dengan menggunakan konsep thread. Oke, jadi itu ya. Jadi artinya di sisi kita ini volley ini dijalankan ke suatu thread terpisah ya. Jadi di volley ini ada dua thread, ada cage thread dan network thread. Oke, jika kita sudah pernah menjalankan request yang sama sebelumnya, maka volley akan mencari data tersebut di get thread. Tapi jika ini adalah request baru, URL-nya baru begitu ya, maka Volley akan menggunakan network thread. Nah, perhatikan kenapa kok Volley dipisahkan ya coding eksekusinya di thread yang berbeda. Nah, dari konsep multi-thread ini kita tahu ada main thread atau UI thread yang berjalan ya untuk menghandle UI kita, interaksi button dan kawan-kawan itu dihandle oleh UI kita. Kemudian kita jalankan suatu volley. Nah, volley ini akan menjalankan thread terpisah dari UI. Alasannya adalah agar volley ini tidak mengganggu kinerja performa dari aplikasi kita yang terkait UI ya. Jadi artinya supaya aplikasi kita masih responsif. Kita masih bisa pencet tombol, kita bisa swipe, kita bisa ngapa-ngapain ya. Kalau uh, misalkan volley ini tetap dijalankan di UI thread, maka hasilnya apa? Kita harus menunggu sampai volley-nya selesai. Nah, kan nggak jelas tuh kapan volley-nya selesai. Karena volley itu dipengaruhi berbagai macam hal, kayak contohnya servernya lemot kah, atau koneksi internetnya kenceng dah, ya. Jadi artinya kita nggak tahu kapan volley ini bakal selesai, ya. Sehingga volley ini kita taruh di thread terpisah dari UI thread. Nah, kemudian ketika thread volley-nya jalan, dia mendapatkan hasil, UI thread-nya juga sedang jalan dan kita masih bisa pencet-pencet tombol, do something else ya di situ, maka eh, yang dilakukan Volley adalah mengupdate UI, menampilkan datanya di layar. Dalam hal ini tadi kita pakai loket ya, menampilkan datanya ke loket. Oke, jadi itu yang terjadi. eh, Kenapa alasannya Volley berjalan di network thread terpisah dari UI thread.